Pemirsa, untuk mengetahui seberapa jauh penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengetahui apa penyebab kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, kita akan segera membahasnya bersama Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat malam Pak Ramadan. Selamat malam Mbak Fitri. Pak Ramadan, temuan apa saja yang diperoleh oleh tim penyidik dari hasil olah TKP di Lapas Kelas 1 Tangerang? Baik Mbak Fitri. Jadi Polri, baik itu tim dari Puskinafis yang melakukan identifikasi di TKP, juga dari Puslapor yang mengumpulkan bukti-bukti, dan penyidik Polda Metro Jaya telah bekerja untuk mengumpulkan bukti. Di TKP telah ditemukan beberapa bukti, dan saat ini Puslapor Barreskrim Polri telah menemukan dugaan lokasi awal penyebab kebakaran atau LAPK, di mana di TKP tersebut ditemukan barang bukti kabel-kabel, di mana dugaan sementara penyebab dari kebakaran tersebut adalah hubungan arus pendek atau konsleting. Ini dugaan sementara dari penyebab kebakaran tersebut. Temuan ini dari Puslapor. Baik. Kemudian, Pak Ramadan. Ya, terkait dugaan sementara mengenai hubungan arus pendek listrik, Menkumham kemarin menyatakan Lapas Kelas 1 Tangerang ini belum pernah ada perbaikan listrik sejak berdiri di tahun 1972. Nah, sejauh mana polisi akan menelusuri keterangan ini untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran? Tentunya penyidik akan memeriksa siapa saja yang bisa memberikan keterangan yang akan membuat terang benderangnya pengungkapan kasus ini, Pak. Saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 22 saksi. Saksi-saksi tersebut adalah para napi atau binaan yang selamat, kemudian petugas jaga yang malam itu bekerja, dan beberapa orang lainnya. Ada 22 orang. Pak Ramadan, pemeriksaan saksi ini apakah hanya pada level warga binaan dan juga petugas jaga, ataukah akan ada Kalapas dan juga Dirjen Kemenkumham yang masuk dalam daftar saksi yang akan diperiksa? Ya, sekali lagi ini bisa berkembang. Seperti yang saya katakan tadi, siapa saja bisa dilakukan pemeriksaan untuk mengungkap supaya terang benderangnya kasus ini, Mbak. Oke, selain di luar ke-22 saksi tadi, kapan kemudian pengembangan ataupun pengambilan keterangan saksi ini akan kemudian dikembangkan ke pihak-pihak yang kemudian berada di posisi yang lebih tinggi dari saksi-saksi yang diperiksa sekarang? Saat ini lagi berproses, Pak. Tentunya pengumpulan bukti-bukti akan dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan saksi. Oke, sejauh keterangan yang dikumpulkan dari para saksi, apakah polisi menemukan indikasi kelalaian dalam peristiwa ini? Pak Ramadan, kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, dari hasil keterangan ataupun pemeriksaan keterangan dari saksi-saksi, sumber awal api sendiri berasal dari mana, Pak? Sumber awal api, lokasi awal penyebab kebakaran atau hasil pemeriksaan terhadap saksi. Jadi pemeriksaan itu baru menjelaskan berasal dari awal lokasi api tersebut. Kemudian hasil pemeriksaan dari Puslapor telah menemukan bukti-bukti didapat di dari hubungan arus pendek atau konslet. Oke.
Dari bukti yang dikumpulkan oleh polisi dan juga keterangan yang disampaikan oleh saksi, apakah memang sistem proteksi di lapas memang sedemikian buruk? Artinya tadi dipaparkan oleh rekan Livia, tidak ada perbaikan instalasi listrik sejak 1972, kemudian hanya ada APAR dan kemudian hidrannya juga terbatas. Apakah memang seperti itu sehingga mitigasi dini tidak bisa dilakukan, Pak? Tentunya penyidik akan melakukan penyelidikan maupun penyidikan secara profesional sehingga tidak harus terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Nanti kita lihat hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik Polri, Mbak. Oke, dari hasil pemeriksaan saksi ataupun pemeriksaan laboratorium, apakah indikasinya mengarah pada ada unsur kesengajaan atau memang faktor kelalaian, Pak? Itu nanti terlihat dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Apakah hubungan arus pendek ini terjadi sebelum atau sesudah kebakaran? Itu bisa disimpulkan sekarang, Mbak. Oke. Kemudian setelah ada 22 saksi yang diperiksa, kemudian olah TKP sudah dilakukan, bukti-bukti dan kemudian menunggu hasil laboratorium. Jika kemudian memang ada bukti pihak yang bersalah dan kelalaian yang dilakukan, ini ancaman pasalnya apa yang dikenakan, Pak? Kita nanti akan melihat dulu bila hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik mengarah kepada kelalaian, tentunya bisa diarahkan dengan pasal KUHP, pasal kelalaian, Pak. Oke, untuk sejauh ini Pak, apakah ada informasi bagaimana kemudian masih ada satu sel dalam keadaan terkunci pada saat kebakaran terjadi? Hasil pemeriksaan memang mengarah kepada kuncinya tersebut, Pak. Hasil pemeriksaan. Oke, kapan kira-kira hasil dari pemeriksaan ataupun hasil dari penyidikan ini disampaikan ke publik untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang ini? Tentunya kita merespon dengan baik, Pak. Polri ingin segera untuk mengungkap, tetapi kita harus profesional sehingga kita tidak perlu saat terburu-buru, namun kita harus menunjukkan hasil yang optimal. Kita tunggu aja, percayakan kepada Polri dalam mengungkap kasus ini. Oke, kita tunggu segera bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap secara terang benderang dan juga pasti mengenai penyebab kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Terima kasih Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan telah berbincang bersama kami malam hari ini.